Gaji ke-13 PNS dan pensiunan cair paling lambat Juli. Presiden Joko Widodo mengatakan gaji ke-13 untuk PNS akan cair jelang tahun ajaran baru 2021. Itu berarti gaji ke-13 akan cair akhir Juni atau awal Juli, bertepatan dengan masa tahun ajaran baru jatuh pada Juli 2021. Jokowi mengatakan telah menandatangani peraturan pemerintah terkait pencairan gaji ke-13 tahun ini. Ia menaikkan belet itu pada Rabu 29 April 2021. Saya telah tanda tangan PP penetapan gaji ke-13. Gaji ke-13 akan dibayar jelang tahun ajaran baru anak sekolah, ungkap Jokowi. Selain itu, ia juga sudah menandatangani PP untuk pencairan tunjangan hari raya tahun 2021. Rencananya pemerintah mulai membayarkan THR H-10 Lebaran. Pemberian THR ini program pemerintah untuk dorong konsumsi, peningkatan daya beli yang diharapkan jadi daya ungkit ekonomi, terang Jokowi. Dalam pembayaran THR kali ini, pemerintah memasukkan komponen tunjangan pangan. Hal ini tertuang dalam Nota Dinas Kementerian Keuangan nomor ND-134-PB-2021. Komponen THR untuk PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Komponen tunjangan pangan juga berlaku untuk prajurit TNI, anggota Polri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. Komponen THR tahun ini dan tahun 2020 lalu sama-sama memangkas tunjangan kinerja. Namun yang berbeda dari tahun ini adalah tunjangan pangan. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati memastikan tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil TNI Polri akan mulai dibagikan pada H-10 hingga H-5 Lebaran tahun 2021. Untuk pencairan THR PNS 2021 dan para abdi negara lainnya tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar 30,6 triliun yang terdiri atas THR PNS instansi pusat dan PNS di pemerintah daerah. Dia mengatakan dana THR PNS 2021 sebesar 30,6 triliun tersebut akan dibelanjakan untuk pusat dengan jumlah 15,8 triliun dan 14,8 triliun untuk daerah. THR PNS 2021 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatan. Sementara THR dan gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri atas 80% gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang saku, dan tunjangan umum. Komponen THR yang diterima pensiun masih sama, tetapi bedanya gaji pokok diganti dengan pensiunan pokok. Sri Mulyani lalu membeberkan alasan besaran THR PNS 2021 tak memperhitungkan tukin. Sebab APBD masih mempunyai instrumen utama dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Maka itu dana dalam APBN harus dibagi-bagi untuk pihak lain yang masih membutuhkan dukungan fiskal seperti masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah memahami dalam situasi tahun ini COVID-19 yang membutuhkan dana dan anggaran APBN bagi penanganan dan pemberi perhatian bagi masyarakat. Oleh karena itu, tahun 2021 pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020.
dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat, kata Sri Mulyani. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengakui ada beberapa pos pengeluaran yang harus didanai APBN, meski sebelumnya pos pengeluaran itu tidak ada dalam anggaran. Misalnya saja untuk kartu prakerja, sebelumnya pemerintah hanya menganggarkan dana untuk kartu prakerja 10 triliun. Namun anggaran ditambah menjadi 20 triliun. Bendahara negara ini juga menganggarkan bantuan atau subsidi kuota internet untuk pelajar dan pengajar. Lalu bantuan langsung tunai seperti bantuan produktif usaha mikro dan imbal jasa penjaminan UMKM. Oleh karena itu, memang beberapa pos dilakukan refocusing. Namun komitmen pemerintah dalam rangka pemberian THR bagi ASN TNI Polri pada Idul Fitri tetap dipenuhi dengan pemberian THR, ungkap Sri Mulyani. Tercatat, pemerintah menganggarkan dana 699,43 triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional. Di dalamnya terdapat anggaran dalam bentuk perlindungan sosial 150,3 triliun yang disalurkan untuk PKH 28,7 triliun, bantuan sembako 45,1 triliun, BST 12 triliun dan dana desa 14,4 triliun. Dana PEN juga antara lain diberikan untuk mendukung kinerja sejumlah perusahaan BUMN. Sementara alokasi pembayaran THR untuk ASN di lingkungan kerja atau lembaga dan TNI Polri 7 triliun, ASN daerah dan PK 14,8 triliun, serta pensiunan 9 triliun. Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu faktor pendorong konsumsi masyarakat, sehingga dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi, ungkas Sri Mulyani. Baru-baru ini muncul sebuah petisi terkait kekecewaan para pegawai negeri sipil soal besaran tunjangan hari raya atau THR PNS tahun 2021. Musababnya pemerintah memangkas besaran THR PNS pada tahun ini cukup besar, di mana komponen THR PNS 2021 hanya berupa gaji pokok dan tidak menyertakan tunjangan kinerja. Dilihat dari petisi tersebut, THR dan gaji 13 ASN lebih kecil dari UMR Jakarta. Petisi itu sejak 1 hari lalu kini sudah mendapatkan dukungan sebanyak 11.788 orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan statement bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 hanya